Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dikirim oleh salah satu teman Padepokan Misteri, yaitu Mbak Ani ya. Dia mengalami pengalaman mistis, pengalaman horor ketika mau sholat tarawih. Karena sebelum sholat tarawih itu dia masih nongkrong di luar, belum masuk ke tempat sholat tarawihnya itu. Dia melihat sebuah sosok yang kayak pocong gimana gitu ya. Nanti gua akan ceritakan di channel ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan share ke sosial media sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim melalui Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ceritanya. Salam merinding. Di antara hantu yang ditakuti masyarakat adalah hantu wedon yang mirip hantu pocong. Karena wujudnya itu seperti kain putih yang bisa gerak-gerak. Tentunya menjadi cerita horor lah ketika hantu wedon sedang kelaparan. Ini ceritanya hantunya sedang kelaparan cuy. Kala itu malam Ramadan yang dinantikan banyak orang telah tiba. Jamaah masjid seketika membludak sehingga masjid tak mampu memuat jamaah. Dari anak balita, para remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak hingga para manula, semua memenuhi seisi masjid, bahkan sampai menggelar tikar di luar masjid. Ya, yang terjadi kemudian adalah saling berdesakan dan berebutan lah, sehingga ibadah menjadi tidak khusyuk. Belum lagi gelak tawa para remaja dan balita yang berlarian ke sana kemari membuat suasana masjid menjadi riuh dan gaduh loh. Akhirnya, pada saat sebelum ceramah tarawih, ketua takmir masjid terpaksa memberikan pengumuman bahwa mulai besok malam untuk para balita dan para wanita dikhususkan sholat tarawih di rumah Iyung Kowo. Itu karena wanita dan balitanya itu mengganggu pada khusyukan sholat, yaitu disuruh oleh takmir masjidnya itu disuruh untuk sholat tarawih di rumah Iyang Kowo. Esok malam pun tiba. Rumah Iyang Kowo yang besar dan luas lebih dari cukup menampung para balita dan para wanita di desa kami. Seperti biasa pada saat ceramah taraweh, bukannya jemaah wanita mendengarkan ceramah dengan khidmat, tapi yang terjadi adalah saling berbicara. Mereka bercerita, mengobrol, bahkan bergosip ria. Saat itu aku dan teman-teman yang kepanasan setelah isya berjemaah memilih untuk duduk-duduk di teras sambil mengobrol menunggu taraweh. Teras rumah besar ini berhadapan langsung dengan alas atau semacam hutan kecil di pinggir desa kami. Banyaknya pepohonan membuat angin semilir menyapu keringat kami yang menetes dan membasahi baju. Saat itu entah mengapa ya, di tengah-tengah asiknya kami mengobrol, pandanganku tertuju pada sebuah ranting pohon yang jatuh dari pohon durian tak jauh di depan teras rumah. Aku pun seolah terteriak melihat ranting itu yang nampak jelas terlihat, walaupun sama sekali tidak ada lampu di dalam teras. Namun semakin ku amati ya, ternyata itu bukanlah sebuah ranting pohon yang berguguran, tapi seperti kain putih. Lebih tepatnya lagi seperti jilbab segi empat warna putih yang jatuh dari atas pohon. Pokoknya aku mengalihkan pengendanganku ke tempat lain atau menanggapi guyonan teman-teman. Tapi aku merasa seperti takjub dengan kain putih itu. Dan bahkan terbesit dalam hati ingin mengambilnya saat pulang taraweh. Hantu wedon yang kelaparan membuat aku seolah seperti orang kesurupan karena orang lain tak merasakannya. Aku berusaha menjelaskan tentang hantu kain putih itu kepada teman-teman, namun tak ada satupun dari mereka yang bisa melihat. Padahal kain putih itu masih terbentang luas di depan mataku. Hingga ada salah satu teman yang bilang kalau hantu dengan ciri-ciri yang kulihat itu namanya adalah wedon.
Teman-teman menyuruhku untuk istighfar dan jangan melihat kain itu lagi. Aku mulai berdoa, dibimbing oleh mereka. Hingga akhirnya tarawih pun tiba. Mereka mengajakku masuk ke dalam rumah untuk tarawih dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari duluan masuk ke dalam rumah itu. Saat sholat pun aku tidak bisa khusyuk. Pikiranku masih teringat dengan Wedon. Bahkan aku tidak berani pulang ke rumah. Aku ingin menginap saja di rumah Iyong Kowo ini kalau bisa ya. Namun teman-teman menenangkanku. Meskipun mereka suka bergosip saat ceramah tarawih, namun mereka setia kawan menemaniku pulang. Aku pun sudah tidak melihat Wedon itu lagi. Keberanian diri memandang hamparan pepohonan di dalam alas itu, dan alhamdulillah ya, Wedon itu sudah tidak ada lagi. Aku juga sudah tidak mau lagi memungutnya dan membawanya pulang. Yang benar saja itu bukan kain jilbab tapi Wedon. Esok malam tiba, aku bersama teman-teman sholat isya dan tarawih jemaah di rumah Iyong Kowo lagi. Namun aku sudah kapok. Aku tak mau lagi ikut nongkrong dan ngobrol bareng-bareng teman-teman di depan teras. Lebih baik aku menunggu tarawih di dalam rumah saja sambil mendengarkan ceramah yang sebenarnya bikin mata mengantuk. Tapi itu lebih baik daripada aku dimakan hantu Wedon yang masih terasa basah di ingatanku. Wedon itu seperti tengah kelaparan dan mau memakanku kemarin malam. Itulah ceritanya dari Mbak Ani. Cerita mau sholat tarawih tapi masih ada di luar rumah. Salam.